Maka di sini dari usulan yang telah diusulkan, di sini nanti akan dimuat dalam pengumuman pendaftaran CASN. Setelah semua Pemda sebelumnya telah mengusulkan formasi P3K 2023, baik itu formasi P3K guru, nakes maupun juga formasi P3K teknis melalui e-formasi. Nah, di sini sudah rilis nanti untuk daftar daerah yang sudah ditetapkan untuk kebutuhan CASN tahun 2023. Dan tentunya di sini secara resmi nanti akan terjadi segera, yaitu serah terima keputusan Menpan RB terkait tentang formasi P3K 2023 semua Pemda di Indonesia. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru mengenai serah terima keputusan Pan RB yang berisikan formasi P3K 2023 semua Pemda di Indonesia, baik itu formasi P3K guru, nakes, teknis. Nah, silakan nanti teman-teman bisa dicek ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelumnya di sini dari Pan RB telah memberikan surat edaran terkait tentang pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Yang mana untuk pengajuan informasi di sini dimulai di kemarin itu diberikan surat edaran tertanggal 14 Maret 2023. Yang mana di sini diberikan tenggat waktu untuk masing-masing daerah mengusulkan kebutuhan CASN 2023. Dan di sini konsekuensinya kalau misalkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan Pemda tidak mengajukan formasi, maka dianggap daerah tersebut tidak melaksanakan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Kemudian di sini adalah untuk statistik usulan formasi di masing-masing daerah ketika itu dari data cut off 10 Mei 2023. Tentunya setelah ini dilakukan rapat koordinasi kembali untuk meyakinkan Pemda untuk mengusulkan tambahan formasi yang akan dibuka di tahun ini. Terkait tentang usul kebutuhan formasi melalui e-formasi, di sini kita cek dulu alurnya hingga nanti kita akan bisa mendaftar P3K 2023. Apakah nanti kita bisa mendaftar di Pemda kita ataukah tidak? Maka alurnya seperti ini. Jadi di sini di awal yaitu ketika pada masuk tahapan seleksi, yang mana untuk tahapan seleksi CASN 2023, tentunya di sini nanti akan mengacu pada tahap pertama ya. Tahap pertama itu adalah tahap perencanaan. Nah, di sini adalah tahap perencanaan, kemudian setelah itu nanti tahap pengumuman lowongan. Kemudian setelah pengumuman lowongan nanti pelamaran, kemudian tahap seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi dan juga pengangkatan menjadi P3K. Nah, pada tahap perencanaan ini tentunya di masing-masing daerah di Pemda ya, ini baik itu kabupaten, kemudian kota maupun juga provinsi. Di sini telah mengajukan usul kebutuhan, yang mana untuk usul kebutuhan CASN tahun 2023 di sini tentunya mempertimbangkan hal utama. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu kebutuhan prioritas, kemudian berdasarkan dari analisis beban kerja dan juga mengacu pada kemampuan keuangan di daerah masing-masing. Nah, kemudian dari 3 pertimbangan ini masing-masing daerah baik itu kabupaten, kota maupun juga provinsi usul kebutuhan melalui e-formasi Pan RB, dan selanjutnya di sini dari e-formasi di sini nanti akan diarahkan ke Kemenpan RB dan pada akhirnya nanti akan diterbitkan, disahkan dari formasi yang ditetapkan ini melalui penetapan ya. Yang mana masing-masing daerah tentunya akan mendapatkan SK penetapan Kemenpan RB terkait tentang formasi yang sudah disahkan. Nah, dari SK penetapan Pan RB di sini nanti akan dikembalikan ke pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah di sini nanti akan membuat informasi pendaftaran. Contohnya seperti ini, yaitu pengadaan calon ASN di tahun 2023 di salah satu daerah. Maka di sini dari usulan yang telah diusulkan, di sini nanti akan dimuat dalam pengumuman pendaftaran CASN, baik itu CPNS maupun juga P3K 2023. Maka dari usulan formasi inilah nanti yang akan disetujui teman-teman. Dan dari lini masa yang tadi di depan terkait tentang pengusulan informasi dan juga penetapan nanti untuk dibuka pendaftaran CASN 2023. Di sini baru saja yaitu dari Kemenpan RB di sini sudah mengeluarkan surat undangan ya kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian di instansi daerah yang daftar namanya terlampir. Dari surat edaran Pan RB tertanggal 26 Juli 2023, maka di sini nanti di hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 akan diserahkan yaitu surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi daerah
Ini nanti akan menjadikan sebuah acuan untuk pembukaan pendaftaran seleksi P3K di masing-masing daerah. Nah, dari penyerahan SK keputusan Pan RB yang nanti contohnya adalah bentuknya yang seperti ini. Inilah contoh dari 2022 kemarin, namun di tahun 2023 nanti juga akan serupa ya. Jadi dari SK Pan RB nanti akan berisikan jadi formasi di masing-masing daerah itu jumlahnya berapa, dan juga nanti untuk yang dibuka itu formasinya itu berada di sekolah mana saja. Nanti dalam SKN Pan RB ini akan ditentukan, dan penyerahannya nanti akan diserahkan tanggal 3 Agustus tahun 2023. Nah, kapankah nanti kita bisa melihat jumlah formasi dan rincian kebutuhan yang dibuka di Pemda kita masing-masing? Tentunya nanti silahkan pantau di masing-masing web instansi mulai tanggal 3 Agustus 2023. Kita nanti bisa melihat jumlah formasi di daerah kita berapa dan rincian kebutuhannya dibuka di sekolah mana saja. Silahkan dipantau setelah tanggal 3 Agustus 2023. Tentunya Pemda nanti setelah menerima SK Pan RB ini akan segera mempublikasikannya ya kepada web BKPSDM masing-masing. Dan di sana nanti kita bisa melihat untuk formasi di daerah kita itu jumlahnya berapa. Namun di sini kita harus mengetahui bahwasannya untuk daerah yang kemarin nggak mengusulkan formasi, ini tidak akan mendapatkan SK Pan RB seperti ini. Daerah yang nggak mengusulkan formasi itu dianggap tidak mengadakan seleksi P3K 2023. Nah, kira-kira daerah mana saja yang diundang dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023 dan bersiap untuk menerima penyerahan SK Pan RB terkait tentang penetapan kebutuhan formasi di 2023? Silahkan teman-teman cek daerahnya apakah termasuk yang diundang, apakah tidak.